lama-lama ngelunjak lu nggak tahu diri. Lu itu laki-laki, walaupun udah diganti sama Megiana, terus titik lu dipotong-potong sama dokter dibentuk Megiana. Hola netizen yang tercinta, transgender Issa Zega kembali jadi sorotan publik setelah aksinya yang melaksanakan umroh dengan menggunakan pakaian seperti wanita. Aksinya tersebut membuat sejumlah publik geram, bahkan Sekretaris Jenderal Yayasan Mualaf Center Indonesia Hani Kristianto secara resmi melaporkan Issa Zega ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaporan Issa Zega ini terkait dengan dugaan penistaan agama. Di tengah kritik keras yang dialamatkan padanya, Issa Zega nampak santai. Dia bahkan terlihat masih membagikan aktivitas kegiatan umrohnya di Masjidil Haram. Bahkan dia juga memamerkan diri berhasil mencium Hajar Aswad yang ada di area Ka'bah Mekah. Dalam unggahannya, Issa Zega juga masih menggunakan pakaian seperti layaknya perempuan. Dia juga mengungkapkan tentang rasa syukurnya lantaran bisa kembali mencium Hajar Aswad untuk kesekian kalinya dalam perjalanan umrohnya kali ini. Issa Zega juga menyebut apa yang terjadi padanya, yakni bisa mencium Hajar Aswad itu atas seizin Allah. Dia juga memberi nasihat kepada semua pengikutnya untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sontak saja unggahan Issa Zega itu langsung banjir kritikan. Namun lagi-lagi Issa Zega mengkritik balik mereka yang mengomentarinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Issa Zega atau Bang Sahrul setelah kasusnya mencuat, yaitu dia melaksanakan ibadah umroh dengan prosesi wanita, padahal kodratnya dia adalah seorang pria. Saat ini yang menjadi sorotan utama adalah travel umroh yang memberangkatkan si Issa Zega ini atau si Bang Sahrul ini. Kok bisa mereka bisa memberangkatkan orang seperti ini? Sederhana itu pemikirannya itu kayak gini teman-teman. Jika pengusaha travel atau membuka usaha travel tentunya tahu dong bagaimana syarat-syarat melaksanakan umroh tersebut. Ya apa memang iya si Issa Zega ini tidak mengatakan bahwa dia akan melaksanakannya dengan prosesi wanita. Padahal kalau kita lihat ketika dia sampai ke Mekah itu pun ya di sana dia menggunakan hijab, menggunakan kerudung. Apa iya mereka tidak mencurigainya dari awal? Dan kalau misalkan ternyata mereka tahu dan mereka itu membiarkan, berarti ada pembiaran dong kayak gini. Kenapa dia bisa lolos gitu ya? Dan kadang ada beberapa nih yang ngebela kayak misalkan ayo kita perjuangkan kebebasan untuk beribadah. Yalah mbak, kenapa harus bersuara kayak gitu? Tahu nggak sih sebenarnya kodratnya atau aturan umum di dalam agama Islam itu kalau udah bicara kodrat itu nggak ada toleransi. Kemudian ini menjadi sangat salah karena dilakukan di tempat sucinya umat Islam di Mekah, dan seakan si Issa Zega ini mempertontonkan aku bisa loh, aku diakui loh sebagai wanita di Mekah. Kalian gimana? Dan yang paling ngebuat greget itu ketika ini semua mencuat ya, kayak misalkan orang tuh udah pada banyak tuh ngomongin dia dan udah mulai ada beberapa yang mengambil langkah hukum. Kalian tahu nggak responnya kayak apa? Dia tuh malah nantangin orang-orang yang melaporkan dia, kayak emang lu bisa ngelaporin gue tuh udah sah loh di pengadilan Indonesia. Aduh, secara garis putusan pengadilan di Indonesia memang si Issa Zega ini sudah divonis sebagai seorang wanita, tapi dia melakukan ibadah umroh itu atas dasar hukum agama, hukum Islam. Kalau udah di Islam murni, ketetapannya udah mutlak, nggak bisa ditawar, nggak bisa dinegosiasikan. Kalau itu udah bicara kodrat dan lu pengen datang ke tanah suci, berarti lakukanlah ibadah itu dengan kodratmu sebagai seorang pria. Manakala itu dicampur adukan dan dipermainkan, udah jelas penistaan agamanya itu kayak apa. Bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman? Benarkah Issa Zega ataupun Sahrul seorang transgender yang
melaksanakan umroh itu menista agama. Jadi intinya saran saya teman-teman semua, mau itu selebgram, mau itu seleb TikTok, mau itu artis, stop lah, jangan jadikan agama terutama ibadah umroh itu sebagai pencitraan, sebagai cari sensasi, posting-posting gitu ya, ataupun untuk memperbaiki nama baik. Cukuplah. Kalau mau cari sensasi silahkan yang lain aja, ke Turki ke mana, ke Inggris ke tempat-tempat indah gitu ya. Yang jadikan agama gitu ya, ibadah umroh. Karena sebenarnya kalau misalkan kita tahu salah satu tanda ibadah haji ataupun umroh kita diterima ketika selesai melaksanakan ibadah haji atau umroh itu, maka perilaku kita ataupun akhlak kita itu akan lebih baik. Pribadi kita itu menjadi pribadi yang semakin baik. Contohnya misalkan sebelumnya dia adalah seorang ahli maksiat, mendosa, pengedar narkoba, ataupun suka menipu. Ketika umroh pulang, maka dia akan berubah, tidak lagi melakukan hal-hal dosa seperti itu. Begitupun misalkan seorang perempuan yang sebelumnya tidak memakai hijab, laksanakan umroh, selesai umroh, yang sebelumnya dia nggak berhijab, kemudian dia berhijab. Begitupun seorang transgender, kalau misalkan benar-benar ibadahnya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka harus ada perubahan setelah melaksanakan umroh itu. Ya kembali ke fitrahnya. Misalkan seorang laki-laki, ya udah laki-laki. Seorang perempuan, ya udah seorang perempuan. Jangan bikin rusuh, karena memang konflik ini sengaja dikelola gitu ya. Karena untuk nyari atensi publik, supaya dapat sensasi, supaya terkenal. Dan stop lah, cari yang lain gitu, berantem kayak gitu ya, kayak artis-artis yang lain gitu ya, ataupun apa kayak gitu ya. Jangan agama lah, jangan umroh lah. Stop. Yang setuju silahkan komen, nggak setuju juga silahkan komen. Sahrul, gua kasih tahu lo ya, lu tuh harusnya tuh inget kodrat, tau kagak? Inget kodrat. Dulunya tuh lu apa? Kita nih sama-sama cowok ya Dul ya. Bedanya kalau misalnya gue nih masih utuh ya, masih utuh cowok tulen. Kalau lu udah di-cut kayak gitu kan, tapi tetep aja lu tetep cowok. Apalagi nih, lu mau kemana? Lu mau ke tanah suci, lu umroh, lu haji nih. Please, lu pakai yang namanya kain ihram. Karena lu apa? Lu tuh cowok. Gua sampai pusing kayak, ini gimana kalau lu masuk ke barisan cewek kayak gitu kan, terus lu pakai ala-ala pakai cadar, pakai hijab. Please, nggak gitu caranya, nggak gitu. Nih ya, luaran lu emang lu cewek sekarang nih, luaran lu cewek, tapi di hadapan Allah nih, di hadapan Tuhan nih, lu tuh apa? Lu tetep aja lu cowok. Jadi gimana ceritanya nih, kalau misalnya nih orang ya udah wudhu nih, udah bener-bener beribadah nih, niat dari pagi sampai malam, terus kayak panas-panasan juga, tiba-tiba nih kesentuh sama lu, Rul. Gimana kagak batal tuh ibadah? Dia udah nabung, Rul, kagak kayak lu, dia nabung duitnya pergi ke tanah Mekah ya. Lu sentuh, lu batalin tuh ibadah orang. Kata gue apa, lu bukan cewek tapi lu tuh cowok. Please ya, lu inget kodrat, gue sentil lo. Kok bisa seorang laki-laki pergi ke tanah suci pakai baju perempuan? Atribut yang dia pakai itu semua tuh atribut perempuan. Sedangkan dia itu laki-laki alias perempuan jadi-jadian. Nih ya, teruntuk mami online. Lu lama-lama ngelunjak, lu gak tahu diri. Lu itu laki-laki, walaupun udah diganti sama Megiana, terus titik lu dipotong-potong sama dokter dibentuk Megiana, lu tetap laki. Karena apa? Dasarnya lu tuh lahir sebagai laki-laki. Jadi kalau lu mau pergi ke tempat suci sono, lu pakai baju laki-laki. Goblok, bukan pakai baju gamis sama hijab. Ih, kesel banget gue liat tingkahnya. Minimal kalau lu mau jadi waria, lu tuh jangan songong, jangan gelunjak, jangan bertingkah. Ini udah waria, bertingkah. Ih, kesel banget gue. Lebih kiri bagus kayak gitu enggak? Kan gue tipuk rasanya. Aduh, Sahrul, muka laki lo strong banget sumpah, gue nggak bohong. Aduh, gawat. Aduh, ditambah lagi lubang hidung lu nggak simetris. Aduh, lo katanya operasi berkali-kali tapi tetap gagal. Gimana nih?
buat Sahrul Waria Tubles nih, dengerin nih ya, dengerin. Gak usah lo doa-doa bawa nama Allah untuk bisa negur orang-orang yang menzolimi lu. Gak usah lo berdoa-doa kepada Allah, nyuruh Allah untuk bisa menegur orang yang menyakiti lu. Allah aja ditipu sama jati diri lu sendiri, ya. Lu tuh udah berdosa, ya. Minimal lo tobat deh. Baru lo berdoa. Minimal lo tobat dulu dengan benar, sesuai dengan fitrah lo, sesuai dengan kodrat lu. Baru lo berdoa dengan khusyuk. Cuma lo berdoa balik ke diri lo sendiri, ngerti?